Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada program edukasi pembelajaran daring. Berjumpa lagi bersama saya, Ustazah Yaumil Jannah dari SD Islam Tanpa Kersan Lumajang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih-solihaku? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya siap untuk belajar bersama serta telah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3 tokoh dan penemuan, sub 3 ayo menjadi penemu. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, anak-anak, adapun materi belajar kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi kosakata baku dan menggali informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang kedua, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi serta dampak penemuan bagi masyarakat. Selanjutnya, kita memahami interval nada pada tangga nada mayor. Dan yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, pada pembelajaran sebelumnya kita telah memahami teks eksplanasi serta dapat menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Teks eksplanasi merupakan informasi yang berisi tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan kalimat efektif. Dalam teks eksplanasi ini terdapat kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku ini digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal seperti surat menyurat, rapat dinas, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Namun sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata non-baku biasa digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat bicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan contoh kalimat baku dan tidak baku, sehingga kita dapat membandingkan tulisan baku dan tidak bakunya dengan satu kata. Kata tidak baku teknologi, kata bakunya adalah teknologi. Kata tidak baku transportasi, kata bakunya adalah transportasi. Hipotesa merupakan kata tidak baku, kata bakunya adalah hipotesis. Setrum, kata tidak baku dan kata bakunya adalah setrum. Nah, sekarang coba temukan 10 kata baku, kemudian tulis juga 10 kata tidak baku dari yang berasal kata yang sama tersebut, selain dari 5 contoh kata di atas yang terdapat dalam buku tema 3 sub 3. Tulis pada LK yang telah disiapkan ya. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, setelah kalian membaca biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie pada buku tema halaman 113 tentang penemuannya yang telah memberi manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya transportasi udara. Nah, membahas tentang penemuan, maka kita dapat memahami betapa pentingnya peran teknologi saat ini. Di antaranya yang pertama adalah teknologi informasi dan telekomunikasi. Teknologi ini berperan sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, bidang ekonomi meliputi seluruh aspek kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Sebelum ada teknologi, penggunaan peralatan tradisional membutuhkan tenaga yang besar, butuh waktu yang lama,
Dan setelah ada teknologi, menggunakan teknologi mesin-mesin canggih dalam memproduksi suatu barang untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Kegiatan distribusi. Sebelum ada teknologi, hasil produksi hanya dinikmati masyarakat sekitar. Butuh waktu lama bagi warga luar daerah untuk mendapatkannya. Setelah ada teknologi, kemajuan sarana transportasi menyalurkan barang ke berbagai wilayah dengan cepat. Yang terakhir, kegiatan konsumsi. Sebelum ada teknologi, hasil produksi sekitar tempat tinggal hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar saja. Butuh waktu lama dan biaya mahal jika ingin produk keluar daerah. Setelah ada teknologi, dapat menikmati produk luar daerah lebih cepat dan biaya lebih murah. Pada dasarnya, setiap ada penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Namun, perubahan tersebut memiliki dampak yang positif maupun negatif. Seperti munculnya banyak industri dan pabrik. Keuntungannya dapat mengurangi pengangguran, terpenuhinya kebutuhan, kesejahteraan meningkat. Namun, dampak negatifnya terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah industri, serta perilaku konsumtif yang meningkat di lingkungan masyarakat. Contoh yang kedua adalah kemajuan telekomunikasi dan internet. Tentu, keuntungan kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta menjadi media komunikasi yang efektif. Namun, kita harus bijak dalam menyikapi dampak negatif internet tersebut, dengan penyebaran informasi palsu, terjadinya cybercrime, dan menghindari konten dewasa atau pornografi. Anak-anak, teknologi ini memudahkan kita menjalin kerjasama antar negara dan dapat menciptakan ekspor-impor, sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Namun, kita harus mewaspadai dampak negatifnya adalah lunturnya jati diri bangsa dan lebih suka dengan barang-barang impor. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, pada subtema sebelumnya, kalian telah belajar dan memahami rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel, serta ciri-ciri maupun karakteristik dari kedua rangkaian tersebut. Dan pada sub 3 ini kita belajar memahami penggabungan dari rangkaian seri dan paralel tersebut yang kita kenal dengan rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, sehingga sifat-sifat yang dimiliki rangkaian seri maupun paralel juga berlaku untuk ciri-ciri rangkaian campuran. Adapun persamaan rangkaian seri dan paralel, diantaranya yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama, dan yang terakhir adalah kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik dan memainkan lagu dengan aransemen yang sederhana kita sebut dengan ensemble. Jenis-jenis alat musik ensemble dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alat musik melodis. Kedua, alat musik ritmis. Dan yang ketiga adalah alat musik harmonis. Tangga nada mayor dimulai dari not C sama dengan Do. Tangga nada intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Berikut ini adalah nama-nama interval nada di antaranya. Yang pertama adalah prim. Interval nada dari nada 1 ke nada yang sama. Second, interval nada dari satu nada ke kedua di atas atau di bawahnya satu nada. Third, interval nada dari satu nada ke nada ketiga memiliki interval 2 nada. Quart, memiliki interval 2,5 nada. Quint memiliki interval 3,5 nada. Sek memiliki interval 4
setengah nada, septim memiliki interval 5 setengah nada, dan terakhir adalah oktav memiliki interval 6 nada. Baiklah anak-anakku yang Ustazah cintai dan banggakan, bagaimana materi belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kedua, peran serta dampak teknologi dalam penemuan baru bagi masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian rangkaian listrik campuran. Dan yang terakhir adalah memahami interval nada pada tangga nada mayor. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap kreatif dan inovatif dalam berkarya, tetap semangat dan selalu bahagia dalam belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.